Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar pagi hari yang cerah ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Yang namanya dipanggil bersuara ya, nanti on mic. Amel Amalia, hadir atau tidak? Hadir. Oke, hadir. Kemudian Didin Amaludin. Hadir. Oke, alhamdulillah hadir. Kemudian Reviana Delananda, apakah hadir? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Kemudian Shima Asani, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Alhamdulillah tidak ada yang izin dan sebagainya hari ini. Saya mau tanya, di sini ada yang udah baca-baca sedikit mungkin terkait materi kita hari ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan? Belum. Sudah, Ibu, tapi sedikit. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah tadi siapa? Amel, Ibu. Oke, Amel. Mungkin Amel bisa tolong sedikit jelasin ke teman-temannya apa aja yang udah Amel baca tentang materi kita hari ini. Ya, Ibu. Jadi yang sudah saya baca itu pengertian dari pertumbuhan, pengertian dari perkembangan, dan faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini tuh pertumbuhan itu yaitu proses bertambahnya jumlah sel dan pembesaran dari tiap sel yang ada pada tumbuhan tersebut. Nah, untuk perkembangannya itu yaitu proses kematangan fungsi dari organisme yang ada di tumbuhan tersebut. Nah, kayak yang udah Amel bilang tadi, itu benar ya teman-teman. Ada dua jenis pertumbuhan dan perkembangan, yaitu pertumbuhan primer dan sekunder. Untuk pertumbuhan primer, mungkin Ibu meminta tolong ke Reviana Delananda untuk membacakan yang di PPT. Silahkan, Revi. Ya, jadi pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer yaitu pada meristem apikal. Aktivitas sel-sel meristem mengakibatkan batang dan akar tumbuhan memanjang. Lalu ada daerah pertumbuhan primer yang dibedakan menjadi 3, yaitu daerah pembelahan, yaitu sel-sel baru terus-menerus dihasilkan melalui proses pembelahan sel. Yang kedua, yaitu ada daerah pemanjangan, sel-sel hasil pembelahan akan tumbuh sehingga ukuran sel bertambah besar. Dan yang terakhir yaitu ada daerah diferensiasi, yaitu sel-sel yang telah tumbuh mengalami perubahan bentuk dan fungsi menjadi epidermis, korteks, xilem, dan floem. Sebagian lagi membentuk parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Oke, itu ya teman-teman yang sudah dibacakan oleh Reviana. Terima kasih sebenarnya Reviana yang membacakan untuk teman-temannya. Jadi ini seperti yang tertera di layar teman-teman, ada klasifikasi dari daerah pertumbuhan primer. Oke, yang mana ini berdasarkan daerah juga prosesnya ya.
gitu. Dari apa menjadi apa gitu. Kemudian lanjut ke pertumbuhan sekunder. Saya minta tolong ke Didin untuk membacakan untuk teman-teman ya. Ya, pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem sekunder, tepatnya pada kambium dan kambium gabus. Aktivitas kambium dan kambium gabus mengakibatkan pertumbuhan sekunder, yaitu bertambah besarnya batang dan akar tumbuhan. Oke, terima kasih Didin. Itu ya pertumbuhan sekunder akibat dari aktivitas jaringan meristem sekunder tepatnya pada kambium dan kambium gabus. Dan akibat atau efek dari aktivitas kambium dan kambium gabus itu mengarah pada pertumbuhan atau bertambah besarnya batang dan akar tumbuhan. Jadi bisa dilihat ya perbedaan antara pertumbuhan primer dan sekunder. Kalau pertumbuhan primer itu lebih ke pemanjangan, tapi kalau pertumbuhan sekunder itu lebih ke pembesaran. Nah, dari gambar ini untuk kalian semua analisis, saya alihin ke WhatsApp group untuk kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nanti saya bagi kelompoknya siapa aja. Entah dalam bentuk apa aja ya. Bisa dalam bentuk mind mapping, atau mungkin catatan menggunakan PowerPoint, mungkin gitu. Nanti bisa perwakilan kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya, kayak gitu ya. Oke, saya bagi dulu kelompoknya. Ini ada 4 orang. Saya bagi jadi 2 kelompok. Untuk kelompok pertama, itu ada Amel Amalia dan Didin Amaludin. Untuk kelompok kedua, itu ada Shima Ahsani dan Reviana Delananda. Oke. Udah dicatat nama kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, bisa langsung dimulai. Gimana teman-teman diskusinya? Sudah selesai ya berarti saya anggap. Sudah. Oke, alhamdulillah. Langsung aja mungkin dipresentasikan hasil diskusinya. Boleh perwakilan kelompok? Ya, kelompok saya, Bu. Bolehkah saya izin untuk share screen? Oh, boleh. Kelompoknya Didin dan Amel ya. Sebentar ya, saya atur di sini. Oke, udah bisa. Silakan Didin, kalau mau share screen. Teman-temannya yang lain didengarkan dengan saksama ya. Ya, jadi menurut kelompok kami, dari gambar tersebut bahwa pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara bersama-sama. Dimulai dari biji hingga berubah jadi tanaman yang lengkap, seperti daun, akar, dan lain-lain. Nah, itu membutuhkan tanah, air, serta waktu yang cukup untuk tumbuh secara optimal menjadi tanaman yang sempurna atau lengkap. Itu sekian dari kelompok kami. Give applause untuk kelompoknya Didin dan Amel. Yeay, alhamdulillah. Oke, terima kasih Didin dan Amel. Lanjut ke kelompoknya Reviana dan Shima. Silakan. Jadi pada biji yang berkecambah, struktur yang pertama muncul adalah radikula yang merupakan bakal akar primer yang berasal dari bagian hipokotil dan bakal batang yang berasal dari epikotil. Dan pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi karena adanya juga faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu berupa hormon dan faktor eksternalnya itu berupa suhu, cahaya matahari, dan zat unsur hara. Segitu, Bu. Sekian, terima kasih. Oke, sudah cukup? Shima? Oke, terima kasih Shima dan Reviana. Jadi benar ya yang udah teman-teman analisis gitu dari gambar itu, bahwasannya tahapan-tahapan dari pertumbuhan dan perkembangan, terkhusus di sini pertumbuhan ya teman-teman, karena kita melihat lebih ke fisiknya, ada pertambahan atau pembesaran dari sel yang menyebabkan pertumbuhan tanaman itu bertumbuh semakin tinggi atau semakin besar.
Gitu. Dimulai dari biji hingga menjadi tanaman yang lengkap, tumbuhan dengan struktur yang lengkap. Juga mengenai beberapa faktor yang menyebabkan adanya pertumbuhan dan perkembangan. Kayak yang tadi Hima udah bilang ya, ada faktor internal dan eksternal. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya, Bu? Iya, silakan Didin. Itu maksudnya tinggi bagaimana ya? Apakah tanahnya yang tebal atau bagaimana ya? Oke, tinggi ya, tinggi tempat. Ini kita bahas secara spesifik mengenai tumbuhan ya. Tinggi tempat karena kita tahu tumbuhan itu bermacam-macam, beragam gitu jenisnya, dibedakan mengenai ada yang tumbuhan dataran tinggi, dataran rendah gitu. Jadi lebih ke tempat hidupnya gitu. Tinggi tempat itu maksudnya tinggi tempat hidupnya gitu. Terima kasih. Sama-sama Didin. Oke, bisa teman-teman lihat ilustrasi ini. Gitu. Apa yang teman-teman dapat dari ilustrasi ini dan dikaitkan dengan materi kita hari ini? Enggak ada tanah buat tanaman, nanam-nanam. Oke, tidak ada lahan ya, berarti tidak ada lahan untuk menanam. Jadi dari gambar ini ada cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kekurangan lahan untuk menanam, gitu. Karena padatnya bangunan ya. Salah satu caranya yaitu dengan teknik hidroponik, yaitu menanam dengan menggunakan media air. Karena kan kita seperti yang tadi Didin juga bilang gitu, nggak ada tanah untuk menanam gitu. Nah, ada satu teknik yang bisa kita gunakan untuk menanam tanpa menggunakan tanah, yaitu menggunakan media air, namanya hidroponik. Nah, saya pengen ngasih tugas ke kalian gitu, untuk kalian melakukan teknik tersebut. Mengaplikasikan teknik tersebut di rumah masing-masing, dilakukan secara berkelompok. Bisa? Bisa, Bu. Nanti saya kasih jangka waktu 7 hari untuk proses penanamannya. Nah, kalian bisa menggunakan bahan atau alat yang ada di sekitar kalian. Misalnya gelas bekas air mineral atau botol bekas air mineral. Ini medianya tetap air. Nanti tugasnya, saya pengen kalian dokumentasinya itu kalian buat video dan nanti harus diposting, di-share, kayak gitu ya. Di-share melalui YouTube. Nanti bisa linknya dikasih ke saya. Nanti saya lihat ini sebagai bahan penilaian. Dan nanti akan kita review di pertemuan berikutnya video itu. Gimana? Sejauh ini paham tugasnya? Paham, Bu. Oke, baik. Nanti kalian bisa cari-cari lebih dalam lagi dari berbagai media perihal apa itu hidroponik secara lebih mendalam, supaya kalian lebih mudah juga mengerjakannya. Jadi nanti kalau misalnya sekiranya memang masih bingung atau apa gitu, kalian bisa hubungi saya gitu melalui Japri di WA ya, atau mungkin di grup kelas kita gitu ya. Oke, kalau cukup kita tutup kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Dan mohon maaf bila saya ada salah-salah kata atau mungkin saya kecepatan kayak gitu ya. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik kegiatan belajar kita pada hari ini. Oke, saya tutup. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.